Halo, assalamualaikum. Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku itu sedikit mau bercerita tentang zaman susah aku waktu aku kuliah kebidanan ya. Soalnya banyak ya orang yang berpikir bahwa kuliah di kebidanan kan mahal ya, jadi pasti nih orang tuanya kaya, terus kita nggak mikir apa-apa nih, tinggal kuliah, soalnya kan orang tuanya punya, jadi kan nggak mikir, nggak pusing kayak gitu. Nah, ya gimana ya guys, alhamdulillah sih aku basically orang tuaku memang pedagang ya, swasta. Kalau misalkan dibilang kaya ya nggak juga sih ya, pokoknya ada lah, alhamdulillah. Tapi pada saat aku kuliah itu ada ceritanya teman-teman. Jadi aku pernah ngalamin yang namanya zaman susah gitu ya. Ini aku sambil beres-beres ya teman-teman. Aku pernah ngalamin zaman susah itu beneran pas aku kuliah kebidanan. Jadi ceritanya gini, itu kan aku kelas 3 SMA ya. Jadi gimana ya? Sebelum aku lulus SMA itu, orang tua aku tuh udah ngomong, nanti kamu kalau lulus itu nanti masuk bidanan ya, kayak gitu. Udah ngomong kayak gitu loh guys, itu masih sehat. Nah ternyata pas aku mau lulus SMA, aku inget bapakku itu yang sekarang udah almarhum, bapakku tiba-tiba aja ngedrop, stroke ya, waktu itu stroke, sakit, nggak bisa jalan secara tiba-tiba gitu. Padahal kemarin tuh masih sehat gitu, nggak ada yang dirasa. Mungkin ada yang dirasa, cuman almarhum bapak kan orangnya kuat ya, jadi nggak ngeluh sakit ini enggak. Tiba-tiba stroke terus lumpuh pada saat itu. Nah karena anak-anaknya masih sekolah, kayak aku kan masih sekolah, kakakku masih pada sekolah, kuliah kayak gitu, nggak tahu cara nanti kerja gimana, nggak ngerti kayak gitu ya guys. Jadi fokus kuliah, sekolah gitu. Jadi ibaratnya kayak apa ya, ekonomi tuh udah di sini ya, udah tinggi, tuh langsung jeruk gitu, kayak langsung terjun payung gitu loh, serut gitu. Dan ini aku cerita pribadi aku ya, yang aku rasain waktu itu. Jadi waktu itu aku ngerasain yang aku rasain waktu itu. Jadi waktu itu aku ngerasain, aku nggak nyangka dulu, dan aku mikir hidup itu kan akan selalu ada seperti ini, ada terus kayak gitu. Ternyata tiba-tiba aku pernah ngerasain orang tua aku jatuh, bangkrut gitu. Nah di situ itu titik balik pemikiran aku gitu loh teman-teman. Jadi memang aku tuh dari kecil, dari TK, SD, SMP kayak gitu, SMA, nggak pernah yang namanya ngerasain SPP bayar telat. Jangankan nunggak ya, telat aja nggak pernah ngerasain kayak gitu. Jadi setiap tanggal 1, 2 tuh udah bayar kayak gitu. Dan kalau misalkan aku mau ikut bimbingan belajar dimanapun itu, orang tua aku ya oke aja, ya udah tinggal masuk. Pokoknya waktu sampai SMA itu gampang lah, pokoknya aku mau apa diturutin kayak gitu. Mau pendidikan ya, khususnya pendidikan maksudnya. Nah udah, setelah aku mau lulus SMA itu bapak sakit dan perekonomian udah jadi kacau balau. Terus berlahan-lahan tuh aset udah mulai dijual-jual gitu. Tadinya kan bapak tuh kan suka invest tanah gitu. Nah terus, tapi waktu aku mau masuk ke bidanan itu masih ada sisa-sisa tabungan gitu. Jadi tetap kekeh aku masuk ke kebidanan gitu. Udah, aku masuk mah ada semester 1 aman. Semester 1, tingkat 1 tuh aman guys. Jadi masih ada dana lah sampai ke tingkat 1. Nah, yang jadi dilema itu pas pada saat tingkat 2 ke tingkat 3. Jadi kan tingkat 2 ke tingkat 3 itu kan bener-bener banyak banget pengeluaran ya, banyak banget ujian, terus praktek sana sini, udah menuju ke
apalagi yang udah menuju ke kelulusan itu kan banyak banget ujian pantom, belum lagi ujian KTI, terus belum lagi ujian bawa ibu hamil ya, kayak gitulah. Nah itu kan banyak tuh. Nah di situ kan dilemanya gini, mau keluar tanggung kan, tapi mau dilanjutin nggak ada biaya waktu itu. Aku ngerasain ya, wah, jadi orang yang nggak punya banget kayak gini ternyata ya, baru ngerasain di situ. Tapi alhamdulillahnya aku ngerasain seperti itu tuh udah gede gitu, jadi udah bisa ini gimana ya cari solusinya biar aku ngedapetin uang saku. Karena waktu itu ya guys, uang saku aku ya padahal cuma 5.000, tapi orang tua aku sampai kadang ngasih kadang enggak kayak gitu loh. Jadi kan itu apa ya, berarti kan kondisinya bener-bener saat itu emang nggak ada kan, orang uang segitu aja nggak ada ya kan. Dan aku itu ya kalau nggak ada ya udah cuma sedih aja. Untungnya waktu aku kuliah tuh aku punya teman, punya sahabat tuh baik banget guys, jadi tau lah ya aku kayak gini keadaannya kayak gitu. Jadi setiap aku jajan kayak gitu, setiap aku ya khususnya jajan lah ya gitu, mungkin dia tahu lah aku kayak nggak bisa jajan gitu. Terus dia tuh pasti ini loh apa, kayak ayo jajan deh kayak gitu kan. Aku kadang enggak deh kayak gitu kan. Terus dianya udah nggak apa-apa ya jajan. Intinya kalau dia makan tuh aku harus makan kayak gitu. Jadi setiap itu tuh aku bareng-bareng gitu. Terus ya ntar dulu. Terus apa ya, sering banget aku diajak ke rumahnya, jadi aku makan di sana. Pokoknya setiap apapun tuh dia pasti ngajak aku gitu. Terus kalau udah gimana ke kampusnya, jadi kan rumahku kan di Tegal, aku kampusnya kan di Selawi ya. Jadi dari Tegal ke Selawi itu kan setengah jam. Di situ aku tuh ngoncengin temen, jadi temenku yang beliin bensin, ada lagi yang kadang kita berdua nebeng tuh dia beliin bensin. Jadi aku nggak mikirin masalah bensin gitu ya. Terus alhamdulillahnya ya teman-teman, aku tuh dari tingkat 2 tuh udah jadi asisten bidan gitu. Jadi ada masukan lah buat uang saku aku pribadi gitu. Aku minimal ada uang saku lah pribadi buat aku. Ya aku mikir alhamdulillah gitu, saat orang tua aku lagi nggak ada, lagi nggak punya, alhamdulillah aku dikelilingin sahabat-sahabatku yang baik, teman-temanku yang baik. Mereka tuh punya tapi nggak ini loh, ya masih bisa merangkul gitu. Pokoknya bareng-bareng terus waktu itu. Aduh sedih jadinya nginget hal-hal yang itu. Nah terus tingkat 2 ya guys, sampai udah inilah udah masuk mau ke tingkat 3 gitu. Nah udah di tingkat 3 itu udah bener-bener itu susahnya kerasa banget guys. Itu motor aku dijual itu untuk bayar ujian pantom, apa ujian atau praktek gitu, praktek di lapangan gitu, seingat aku ya itu. Terus setiap ujian kita kan pasti semesteran, tengah semester itu kan ujian ya. Tiap ujian aku nggak bisa bayar ujian, nggak bisa bayar SPP. Yang akhirnya emakku yang datang ke kampus tanda tangan surat pernyataan tidak mampu bayar SPP. Soalnya kan syarat ujian itu kan harus lunas ya, harus lunas. Bayar ini itu harus lunas. Sedangkan waktu itu lagi nggak punya kan. Jadi emakku berapa kali tuh bawa perangko tanda tangan setiap mau ujian. Itu ujiannya berapa kali kan, tengah semester terus ujian apa lagi, aku belum bisa bayar, udah tanda tangan. Aku sedih banget sumpah, kayak sebenarnya waktu itu. Terus di situ tuh aku itu kan kuliah capek banget kan, kalau kebidanan itu kan kuliah capek.
Tapi aku tuh bisa ini loh, masih bisa disambi nolongin persalinan di bidan. Aku jadi asisten. Jadi kalau misalkan malam-malam ada partus tuh aku ditelepon sama bidan yang dulu pernah aku tempatin guys. Jadi aku kan dulu praktek kan, terus habis praktek selesai bidannya ngomong, Sobah nanti kalau misalkan saya ada partus kamu bantuin mau nggak, kayak gitu. Terus ya udah Bu, nggak apa-apa, saya bantuin. Aku pikir lumayan lah ya, buat uang saku mah. Dulu kan 25, 35 itu kan gede banget ya waktu zaman aku itu. Jadi alhamdulillah kayak sebulan tuh dulu bisa 5 partus kayak gitu. 5 partus mah ada kan lumayan ya. Kadang dikasih 35, kadang dikasih 25 kayak gitu. Ya lumayan lah dapat dari situ. Terus aku jualan dulu kan ada Shopee Martin ya aku jualan Shopee Martin kayak gitu. Terus oh ya saat itu tuh aku pernah jualan martabak sama picok sama emak aku. Jadi sebelum aku kuliah tuh aku goreng dulu, habis goreng tuh terus ditaruh di warung-warung guys. Jadi waktu itu ya itu belum marak picok itu. Jadi kayaknya brand ambassador piscok tuh emak aku deh kayaknya. Jadi emak tuh mikir ini bikin piscok yuk, isinya pisang. Kan dulu kan cuman martabak telur ya, cuman isinya kan telur gitu. Terus mikir isinya pisang sama telur, pisang sama coklat yuk gitu. Akhirnya udah bikin pisang sama coklat di situ. Laris banget. Cuman ya kalau misalkan laris di kampung kan banyak saingan ya. Akhirnya udah, terus aku udah sibuk kuliah juga, jadi nggak sempet bantuin emak lagi. Ya Allah, dulu sempet ada di titik itu, titik terendah dalam hidup aku lah kayaknya di situ. Nggak bisa, nggak ada uang saku, terus motor dijual, terus aku jualan gorengan, aku terus malamnya sore aku kuliah, malam aku bantuin bidan ya, sampai segitunya loh. Tapi di situ aku mikir gitu, aku nggak akan nikah kalau belum lulus sama belum kerja. Di situ langsung kayak gitu. Terus aku nggak mau komitmen sama cowok-cowok gitu, kayak pacaran, tunangan kayak gitu. Aku nggak mau dulu. Pokoknya aku inget orang tua aku tuh nyekolahin aku sampai segitunya biar aku sampai lulus. Masa iya aku lulus atau aku belum ngasih apa-apa ke orang tua aku langsung nikah? Aku nggak mau. Pokoknya karena kejadian itu, kesusahan itu menjadi titik balik dalam hidup aku, biar aku itu kerja dulu, nyenengin orang tua dulu kayak gitu loh guys. Sempet malah sampai pernah aku mau ujian, mau praktek gitu, nggak punya uang kan. Terus almarhum bapakku kan itu jualan mebel ya, sofa kayak gitu-gitulah dulu. Jadi gini, besoknya ujian nih, malam ini kita tuh muter-muter nagihin utang-utang, yang utang ke bapakku itu ditagihin satu-satu, naik motor malam-malam. Motornya waktu itu motor apa ya, karena kan motor yang buat kuliah aku dijual ya, jadi adanya tuh beli motor second kayak gitu ya. Kita naik motor muter mana di daerah mana itu ya, itu desa malam-malam ya. Itu aku inget banget sama bapak itu muter-muter nagihin. Terus kakakku juga bantuin nagihin juga, kan banyak ya pelanggannya ya dulu. Jadi ditagihin, terus uangnya dikumpulin. Cuma buat apa? Cuma buat bayar SPP aku guys. Nah makanya di situ itu juga salah satu alasan kenapa aku nggak mau pure ninggalin kebidanan. Maksudnya kan kayak suami aku kan nggak ngizinin aku ini ya, nggak ngizinin aku kerja gitu. Nah di situ aku yang ngomong, nggak apa-apa aku nggak kerja, tapi aku kasih modal untuk buka praktek. Aku nggak apa-apa kalau kayak gitu. Nah soalnya ya yang aku inget itu kesusahan zaman susah waktu aku kuliah itu masih terngiang-ngiang di otak aku gitu loh guys. Yang motor sampai dijual karena saking nggak ada uang untuk bayar ujian pantom ujian apa kayak gitu. Terus aku jualan gorengan tuh untuk nambahin uang saku. Terus aku sampai malam-malam, coba bayangin ya,
kuliah bidan tuh dari pagi sampai sore, terus malam jam 10 malam aku ditelepon, terus ada partusnya malam misalnya jam 1 jam 2, aku kurang tidur gitu. Tapi aku nggak apa-apa, di situ aku mikirnya yang penting aku dapat uang saku gitu loh guys. Makanya itu jadi kekuatan aku tersendiri. Nah, itu cerita sedih aku di zaman susah waktu aku kuliah kebidanan, dan itu akan selalu aku ingat sampai kapanpun perjuangan orang tua aku sampai aku lulus kuliah waktu itu sampai sekarang itu masih ingat, selamanya akan aku ingat gitu. Itu aja video dari aku. Semoga nggak ada yang kayak aku lah. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.